warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kami dari HMPS SHI tahun 2022 berkesempatan kembali mengadakan bincang literasi dengan saya sebagai moderator, Siti Rahman Nur Romdoniatul Fuadah, bagian dari Divisi Intelektual HMPS SKI tahun 2022, dan narasumber kita kali ini yaitu Mbak Lutfah Eta Aini yang sudah hadir di samping kanan saya. Assalamualaikum Mbak. Jadi Mbak Eta itu salah satu orang yang memang sudah sangat luar biasa di bidang literasi. Boleh perkenalan nih Mbak, gimana sih asalnya dari mana gitu, angkatan berapa dari SKI ini? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Lutfah Eta Aini dari SKI 2019. Asalku dari Bantul, Yogyakarta. Orang Bantul, pemirsa, masih orang Jogja ini. Jadi Mbak Eta itu sekaligus sebagai pengurus HMPS SKI tahun 2021 bagian intelektual dan literasi juga nih. Langsung saja ya Mbak, ini kita bincang literasi santai aja. Menurut Mbak apa sih pengertian dari literasi itu sendiri? Kalau yang kita tahu gitu ya, dari pemahaman orang-orang bahwa literasi itu kan sekadar baca dan tulis aja gitu. Padahal dalam pengertian lebih luasnya lagi, bahwa literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam dia menggali potensinya dan mengembangkan potensinya untuk bisa mengelola dirinya ketika dia melakukan aktivitas membaca, menulis, berhitung, dan segala bentuk dari pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ketika orang-orang berpikir bahwa literasi itu hanya bidangnya baca tulis aja nih gitu, itu sebenarnya kurang tepat karena ada arti yang lebih luas lagi bahwa literasi itu tidak hanya sekadar baca dan tulis, tetapi bahkan setiap aspek dari pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari itu yaitu literasi gitu. Jadi literasi itu memang sangat luar biasa ya, sangat luas cakupannya, bukan hanya tentang membaca dan menulis. Literasi itu benar-benar menggali potensi diri dari kegiatan membaca, menulis, dan bukan hanya dari buku ya. Catatannya bukan hanya dari buku. Ternyata literasi itu dengan menggali potensi dan dengan hubungannya dengan lingkungan sekitar juga nih. Terus kita kan temanya kali ini tuh literasi sebagai inovasi untuk meraih prestasi. Kira-kira Mbak setuju nggak dengan pernyataan bahwa literasi itu berhubungan dengan inovasi untuk mencapai prestasi? Kalau aku pribadi gitu ya, sangat-sangat setuju. Karena apa? Karena dalam pengertian yang tadi bahwa literasi nggak hanya sekadar baca dan tulis, tetapi dia itu sangat berperan dalam pemecahan masalah sehari-hari, maka ketika kita hendak berprestasi pun pasti itu sangat berpengaruh gitu literasi itu. Bahwa setiap manusia itu akan berilmu ketika ia banyak membaca dan ilmunya itu akan bisa bermanfaat ketika ia bisa menulis. Nah, dari situ saja kita udah tahu bahwa literasi sangat berpengaruh gitu dalam kehidupan manusia. Nah, ketika literasi dalam cangkupan yang lebih luas ia bisa berperan dalam pemecahan masalah, maka dalam berprestasi pun dia akan sangat berpengaruh. Jadi inovasi-inovasi yang bisa ditimbulkan karena literasi itu bisa mendorong manusia untuk dia bisa berprestasi gitu, apapun prestasinya. Jadi pengen tahu nih gimana sih perjalanan Mbak untuk bisa sampai di titik ini, bisa benar-benar tahu manfaat literasi, terus bisa menyukai literasi itu sendiri. Gimana sih Mbak kisahnya sampai Mbak bisa tahu nih literasi gitu? Dari awal kan tadi aku bilang kalau pemahaman manusia, pemahaman kita selama ini tuh literasi tuh hanya membaca dan menulis gitu. Sama kayak aku dulu waktu memulai perjalanan minat literasi ini, awalnya dulu aku juga berpikir bahwa literasi itu hanya sekadar baca dan tulis aja. Dan itu berawal dari kayak kisah hidup yang memang ada kecewa dan gagal gitu. Banyak kecewa dan gagal dalam hidupku yang pada saat dulu waktu SD SMP itu
akhirnya mendorongku untuk banyak membaca pada saat itu. Dan dari banyak membaca itu, pada akhirnya kan ada yang bilang kalau ingin menjadi seorang penulis, kamu tidak perlu ikut workshop, kamu tidak perlu ikut seminar cara menjadi penulis, tapi cukup dengan membaca. Dan itu aku rasakan sendiri dari perjalanan aku kecewa, aku gagal gitu kan. Nah itu akhirnya banyak membaca, kemudian sedikit demi sedikit mulai minat untuk merambah ke dunia tulis menulis. Akhirnya bisa menulis, mau menulis, dan beberapa tulisan bisa mengantarkan beberapa sertifikat kejuaraan lomba gitu. Itu sih. Jadi memang perlu proses ya untuk kita bisa benar-benar tahu nih literasi, suka sama literasi, dan memang sadar untuk berliterasi. Nah, ada nggak sih Mbak tips-tips khusus nih untuk kita supaya suka nih sama literasi? Kalau berbicara tentang tips gitu, setiap minat itu kan hal yang utama itu berasal dari diri sendiri gitu kan. Kalau berasal dari diri sendiri itu dia akan berlangsung lama, kemudian dia akan benar-benar bisa dijalankan secara lebih efektif kalau berasal dari diri sendiri. Mungkin kembali lagi bahwa ketika kita mau minat dalam suatu bidang, yang ini bidangnya adalah literasi, kita kembalikan ke diri kita sendiri, kita harus tahu nih apa pentingnya literasi untuk diri kita sendiri. Yang tadi bahwa literasi itu sangat berperan penting untuk pemecahan-pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak tulisan-tulisan kita baca, semakin banyak kita menghitung-hitung banyak hal-hal gitu. Belajar hitung-menghitung, kemudian belajar hal-hal lain yang berhubungan dengan dunia literasi, kita akan semakin paham betapa pentingnya literasi itu. Dan itu akan memunculkan minat tersendiri gitu dalam diri kita bahwa ya memang literasi itu penting. Jadi satu hal yang wajib kita tahu atau wajib kita mulai untuk benar-benar minat dalam bidang literasi adalah kita memunculkan minat itu dari dalam diri kita sendiri. Kita sadari bahwa memang literasi itu sangat penting gitu. Mungkin itu. Jadi tips yang paling gitu supaya kita suka nih berliterasi, kita harus sadar diri dulu tentang berliterasi. Sadar bener-bener upaya mau nih, kita mau lebih dalam lagi untuk berliterasi, entah itu membaca, menulis, menghitung, dan memecahkan masalah-masalah di sekitar kita. Terus selama ini nih sudah menggeluti bidang literasi, apa sih menurut Mbak manfaat dari literasi itu sendiri? Kalau manfaat dari literasi untuk perjalananku gitu ya, bahwa setiap manusia itu kan tumbuh. Setiap manusia itu tumbuh. Dari ia kecil sampai ia dewasa, ia akan terus tumbuh. Dan dalam perjalanannya itu, ia akan melewati berbagai rintangan, berbagai masalah kehidupan, gagal, berhasil, jatuh, bangun gitu. Nah, dengan literasi itu, ada hal yang memang menguatkan manusia untuk tidak serta-merta gagal kemudian menyerah gitu. Bahwa dari kita banyak membaca kisah orang, kita banyak membaca bagaimana penyelesaian masalah yang orang lain lakukan ketika dalam posisi yang sama, misalkan kegagalan yang sama, itu akan membuat kita semakin kuat dalam menuju proses perjalanan hidup kita ini gitu. Dan itu pun yang aku alami selama ini, bahwa dengan berliterasi, dengan aku belajar lebih dalam lagi menggeluti dunia literasi, aku semakin bisa melihat dunia secara lebih luas. Nggak hanya serta-merta bahwa ketika aku gagal, duniaku runtuh gitu. Ternyata ada lebih kegagalan lagi, ada lebih besar kegagalan yang dialami orang lain, tetapi dia masih bisa melanjutkan perjalanan ini. Dan ketika aku terjun dalam dunia literasi ini, seakan-akan aku kayak punya teman perjalanan gitu. Semakin banyak buku yang aku baca, semakin banyak hal-hal yang tulisan-tulisan yang dibaca, akan semakin merasa bahwa kita tidak pernah sendirian. Jadi memang literasi itu benar-benar penting dalam dunia seseorang ketika ia memang benar-benar minat dari dalam dirinya. Jadi memang manfaat literasi itu sangat besar ya. Bener-bener tadi saya dengar kayak
Seluar biasa itu ternyata literasi. Bisa menjadi teman saat orang lain menghilang, literasi itu nggak akan pernah meninggalkan kita. Kita jadi punya teman, kita pasti punya semangat hidup yang luar biasa untuk menjalani dunia yang ternyata tidak mudah. Setiap detiknya, setiap ujiannya ternyata akan lebih susah. Meskipun kita tahu bahwa fase hidup setelah dijalani nanti pasti ada hal baru lagi. Setelah dijalani ternyata kita bisa melewatinya. Tapi proses dari melewati tersebut terkadang sangat sulit, dan ternyata kita tahu dengan berliterasi kita akan menemukan titik kembali kita akan menemukan teman perjalanan kita, dan kita akan menemukan solusi dari segala hal apa yang kita tahu. Nah, dari yang saya tahu, terus Mbak itu sudah melahirkan satu buku nih. Boleh tahu nggak Mbak, kira-kira apa nih judul bukunya? Judul buku yang aku terbitin itu bentuknya novel, jadi dia judulnya adalah Kausa. Kausa itu ada kayak deskripsi singkatnya gitu. Kamu adalah sebab rinduku tak pernah sudah. Kausa, kamu adalah sebab rinduku tak pernah sudah. Itu luar biasa, dari judulnya aja kayak udah penasaran nih isinya apa. Kira-kira ini sudah terbit tahun berapa ya? Untuk terbitnya itu tahun 2019. Waktu aku awal-awal kuliah itu ya sambil kuliah sambil nerbitin itu. Luar biasa pemirsa. Tahun 2019 baru masuk kuliah sudah berusaha menerbitkan buku sebagai teman perjalanan. Nah, apa sih isi dari buku tersebut? Kausa ini bercerita tentang perjalanan seorang perempuan dan seorang laki-laki di masa SMA yang seorang perempuan ini mengalami ujian yang begitu besar gitu. Dia ditinggalkan oleh ayahnya, yang ayahnya ini adalah seseorang yang dari ia kecil sangat-sangat mengerti dia, sangat menjadi teman cerita, kemudian teman kehidupan, bahkan bisa dibilang teman perjalanannya dari kecil sampai menuju SMA itu sendiri. Tapi kemudian ayahnya harus meninggal dunia, harus berpulang, dan ia harus bersama dengan ibunya, berdua bersama dengan ibunya. Tapi ibunya mengalami gangguan mental yang sangat luar biasa karena ditinggal oleh suaminya. Kemudian di SMA ia bertemu dengan seorang laki-laki, seorang teman laki-laki yang ternyata sedikit demi sedikit bisa menyembuhkannya dari luka lama, kemudian bisa menjadi tempat pulangnya. Dan ya begitulah perjalanan kisah SMA yang saya pun menulisnya di SMA gitu kan. Jadi masih ada pola pikir SMA yang sangat kuat di sana. Gitu. Jadi isinya tentang ada percintaan, kemudian ada keluarga, dan perjalanan hidup yang memang harus terus berjalan ketika kita mungkin ada beberapa dari kita yang kehilangan banyak orang dari dalam hidup kita, tetapi ketika kita masih ada di sini, berarti perjalanan hidup itu harus terus kita lanjutkan. Meskipun tidak bersama orang yang selama ini membersamai kita. Bukunya luar biasa ya, saya yang mendengarnya luar biasa gitu. Ternyata memang benar, di dalam hidup kita akan bertemu orang tapi akan ditinggalkan juga. Saya kayaknya wajib untuk baca buku tersebut, karena memang ternyata ditinggalkan oleh sosok yang paling kita sayangi, sosok yang selalu ada untuk kita. Itu artinya benar, seperti dunia akan runtuh itu seperti itu. Seperti kayak, tapi itu kita kembali sadar bahwa perjalanan kita belum selesai. Dunia masih menuntut kita harus melakukan banyak hal. Nah, ini bukunya luar biasa nih, pemirsa harus wajib baca untuk buku ini. Terus ada nggak sih Mbak motivasi? Siapa sih motivasi dibalik terbitnya atau penulisan buku ini? Awalnya penulisan buku ini karena memang ada tuntutan tugas dari sekolah gitu. Dulu SMA itu setiap siswa harus menulis novel ketika ia mau lulus. Harus menulis novel, selesai tidak selesai ia harus memulai menulis novel. Nah, dari situlah saya akhirnya tergerak untuk menulis novel karena sebuah kewajiban gitu. Pada saat itu bingung mau nulis apa.
Di SMA itu saya punya 2 teman yang benar-benar dekat dengan saya, benar-benar dekat, dan pada saat itu dia juga sedang kehilangan seseorang yang selama ini membersamainya dalam proses perjalanannya menuju kehidupan yang berat gitu kan. Dia harus kehilangan seseorang itu dan dia merasa sangat-sangat terpukul dengan kepergian beliau. Akhirnya karena saya benar-benar dekat dengan dia, saya sangat-sangat menyayanginya sebagai seorang teman, akhirnya saya menulis itu untuk dia, saya menulis cerita itu untuk mereka berdua, dan mereka berdua adalah orang pertama dan kedua yang membaca hasil tulisan itu. Itu belum ada pikiran untuk diterbitkan pada saat itu. Saya hanya menulis untuk memenuhi kewajiban sekolah saja. Tapi kemudian pada saat memasuki kuliah, saya bertemu dengan seorang teman yang begitu luar biasa, begitu mengubah hidup saya sampai hari ini, yang dia menawarkan untuk, ayo nerbitin buku, siapa tahu kamu punya naskah. Dan akhirnya dengan proses yang lumayan panjang gitu, akhirnya buku itu bisa terbit dan bisa dibaca oleh beberapa orang. Jadi memang berarti sekaligus inspirasi dari tulisan tersebut adalah teman Mbak ya di SMA. Jadi memang literasi itu emang sangat dekat dengan kita. Apa yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan tulisan, bisa kita jadikan bahan bacaan juga. Jadi luar biasa ya bukunya. Tahun 2019 beliau sudah menerbitkan buku sebagai seseorang yang baru lulus SMA, terus masuk dunia perkuliahan, sudah totalitas untuk menerbitkan buku. Nah, selain dari bidang literasi itu, Mbak juga sebagai duta inspirasi daerah istimewa Yogyakarta. Bisa dikasih apa nih Mbak, ada hal yang akan Mbak sampaikan kepada seluruh mahasiswa, khususnya umumnya untuk seluruh teman-teman yang nonton video ini, apa sih tentang literasi, hal yang akan Mbak sampaikan kepada seluruh orang-orang yang nonton video ini? Mungkin buat teman-teman semuanya yang sekarang belum tertarik di dunia literasi, percayalah bahwa ketika kamu mau masuki dunia literasi dan kamu benar-benar ada di dalamnya, kamu akan menemukan teman perjalanan yang benar-benar setia menemanimu dalam proses hidupmu ini gitu. Kamu akan benar-benar menemukan dirimu dalam versi yang lebih baik, bahkan ketika kamu akan di sana kamu akan banyak membaca, kamu akan bertemu dengan hal baru ketika kamu banyak membaca. Kemudian kamu juga akan semakin tahu kalau bahwa hidup ini tuh ternyata tidak sekadar hidup kita sendiri. Bahwa manusia hidup di dunia ini tuh tidak serta-merta ia menghidupi dirinya sendiri atau ia memikirkan hidupnya sendiri, tetapi ia juga harus bisa bagaimana caranya menjadi berguna. Dan dengan di dunia literasi itu kita akan semakin tahu nih bagaimana cara menjadi berguna, bagaimana cara menjadi bermanfaat. Dan sekali lagi bahwa ketika kamu mau masuki dunia literasi dan kamu mau menggelutinya secara totalitas, kamu benar-benar kamu tidak akan pernah merasa sendirian karena kamu akan menemukan teman perjalanan di sana. Nah, sekian nih bincang literasi kali ini, teman-teman. Gitu ya, dari awal sampai akhir kita benar-benar sudah mengupas tuntas mengenai literasi. Apa itu literasi, pentingnya berliterasi, terus manfaat-manfaat dari literasi itu sendiri, dan literasi di dunia Mbak Eta itu kayak gimana sih. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam meningkatkan literasi. Bahwa literasi itu tetap bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi lebih dari itu, menggali potensi diri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Dari awal sampai akhir, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk ikuti kami di seluruh sosial media yang ada di bawah ini. Terima kasih juga Mbak Eta sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita kali ini. Semoga nanti ada bincang literasi yang akan datang. Sampai bertemu kembali di bincang literasi yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.